Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita pada chapter kali ini melanjutkan kisah dari chapter sebelumnya, dimulai dengan memperlihatkan bajak laut Akagami yang tengah singgah di sebuah pulau yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Di pulau tersebut terdapat sebuah kota yang dihiasi dengan bendera bajak laut Akagami, menandakan bahwa kota itu berada di bawah perlindungan salah satu Yonko, yaitu Shanks. Di sebuah bar yang terletak di tepi pantai, Shanks dan para krunya bersantai sambil berbincang mengenai berbagai hal, salah satunya adalah tentang bajak laut Bartolome. Seperti yang telah diketahui, beberapa waktu lalu kelompok Bartolomeo menerima peringatan keras dari bajak laut Akagami di sebuah pulau lain yang juga merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Shanks. Peringatan ini diberikan sebagai hukuman atas tindakan Bartolomeo yang pernah membakar bendera Akagami di tempat tersebut. Namun, hukuman yang mereka terima bukan sekadar peringatan biasa. Yasop bahkan sampai menembak kapal mereka hingga meledak sebelum Bartolomeo dan krunya meninggalkan pulau itu. Melihat kejadian tersebut, Lukiru merasa bahwa tindakan Yasop mungkin terlalu berlebihan, mengingat Bartolome adalah bagian dari aliansi Luffy. Ia merasa bahwa mereka tidak seharusnya dihancurkan sedemikian rupa. Lukiru pun bertanya kepada Yasop apakah menurutnya Bartolomeo dan krunya mampu bertahan hidup setelah insiden tersebut. Yasop menjawab bahwa jika mereka cukup beruntung, ada kemungkinan mereka bisa selamat. Jika mereka berhasil bertahan, maka pengalaman ini akan menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi Bartolomeo, sehingga ia tak akan berani berbuat macam-macam lagi di masa depan. Yasop, yang memiliki Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, sudah memperkirakan bahwa setelah kapal mereka meledak, Bartolomeo akan menggunakan kekuatan Bari-Bari Nomi miliknya untuk melindungi diri dan para krunya. Akibatnya, mereka memang tidak akan mati, tetapi akan mengalami luka bakar yang cukup parah sebagai konsekuensi dari serangan tersebut. Luka-luka itu akan menjadi pengingat abadi bagi Bartolomeo dan kru Bartolome tentang kesalahan yang mereka perbuat. Mendengar hal ini, Lukiru tampak kesal dan menyebut Yasop sebagai orang yang tidak memiliki hati. Ia juga merasa khawatir dengan kabar yang mulai menyebar mengenai tindakan bajak laut Akagami terhadap Bartolome. Kekhawatiran utama Lukiru bukan pada kemungkinan serangan balasan terhadap mereka, karena ia yakin bahwa kru Akagami cukup kuat untuk menghadapi siapapun yang berani menantang mereka. Namun, yang lebih ia takutkan adalah jika aliansi Luffy justru menyerang para aliansi bajak laut Akagami yang lebih lemah. Banyak dari aliansi ini sebenarnya bukanlah kelompok bajak laut yang kuat, tetapi mereka diterima sebagai bagian dari jaringan Shanks karena Shanks merasa kasihan dan ingin melindungi mereka dari kerasnya dunia baru. Jika aliansi Luffy memutuskan untuk menyerang mereka, situasinya bisa menjadi berbahaya. Menanggapi hal tersebut, Ben Beckman mengatakan bahwa jika skenario ini terjadi, mereka akan mengutus aliansi-aliansi terkuat dari bajak laut Akagami untuk menghadapi aliansi Luffy. Meskipun Shanks memiliki beberapa aliansi yang lemah, ia juga memiliki beberapa aliansi yang sangat kuat, yang diterima bukan karena belas kasihan, tetapi karena mereka memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ben Beckman yakin bahwa aliansi-aliansi terkuat dari bajak laut Akagami masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan aliansi Luffy. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kemungkinan Luffy dan aliansinya membalas dendam sangatlah kecil.
Luffy tidak akan bertindak sembarangan jika tahu bahwa hal itu bisa membuat mereka mengalami nasib yang sama seperti Bartolomeo. Shanks pun setuju dengan pendapat Ben Beckman. Ia merasa kecil kemungkinan Luffy dan aliansinya akan mencari masalah dengan mereka. Oleh karena itu, ia meminta semua orang untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih fokus pada masalah lain yang lebih penting. Saat ini, bajak laut Akagami masih harus terus memantau pergerakan bajak laut Kurohige, karena mereka menyadari bahwa Teach adalah ancaman yang sangat serius. Selain itu, mereka juga perlu memikirkan langkah selanjutnya dalam memburu One Piece. Shanks sendiri telah bertekad untuk mendapatkan harta legendaris tersebut, sebagaimana yang pernah ia nyatakan dalam bab 1054. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seorang kru berlari masuk ke bar dengan membawa Den Mushi. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Shanks. Ternyata, orang yang menghubungi mereka adalah Rayleigh. Shanks tampak senang bisa berbicara dengan Rayleigh karena sudah lama mereka tidak berkomunikasi. Mereka pun berbincang mengenai banyak hal, salah satunya tentang Skopper Gaban, yang saat ini berada di Pulau Elbaf. Shanks menceritakan bahwa ketika ia mengunjungi negeri para raksasa beberapa waktu lalu, ia sempat bertemu dengan Gaban. Menurut Shanks, secara fisik, Gaban memang sudah menua, tetapi sifat dan kelakuannya masih sama seperti dulu. Hal ini membuat Shanks merasa nostalgia dengan masa-masa ketika ia masih menjadi kru bajak laut Roger. Rayleigh lalu mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Gaban menghubungi semua mantan kru Roger yang masih bisa ia hubungi. Ia meminta mereka untuk datang ke Pulau Elbaf karena mereka semua menantikan kehadiran Joy Boy yang baru. Dari sini, Shanks bisa menduga bahwa mereka semua ingin bertemu dengan Luffy. Setelah itu, Rayleigh bertanya kepada Shanks mengenai rencana yang akan ia lakukan dalam waktu dekat. Shanks menjawab bahwa ia masih terus memantau pergerakan Kurohiga. Mendengar hal ini, Rayleigh mengungkapkan bahwa seorang kenalannya baru saja kembali dari Pulau Hachinosu dan mendapatkan informasi penting mengenai bajak laut Kurohiga. Salah satu informasi yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa Kurohiga kini telah mendapatkan seorang ras bermata tiga yang ternyata adalah salah satu anak Big Mom, yaitu Pudding. Selain itu, kenalan Rayleigh juga mengetahui bahwa Kurohige kini telah memperoleh informasi mengenai dua senjata kuno. Kabar ini membuat para bajak laut di Pulau Hachinosu sangat bersemangat dan mulai memburu senjata-senjata tersebut. Rayleigh merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat serius, sehingga ia langsung menghubungi Shanks untuk memberitahukannya. Shanks pun tampak terkejut dan mengatakan bahwa ia akan mengambil tindakan besar. Namun, belum diketahui apa yang akan dilakukan Shanks, karena ia pasti akan berdiskusi dengan Ben Beckman terlebih dahulu, sebelum membuat keputusan akhir. Sementara itu, di Pulau Elbaf, Luffy dan teman-temannya sedang berada di dalam kastil Aurus setelah menyelesaikan pertarungan perebutan kunci dengan Skopper Gaban. Luffy berhasil merebut kunci tersebut dalam mode Gear 5 sehingga pertarungan pun otomatis berakhir. Mereka kemudian menuju ke dunia bawah untuk membebaskan Loki. Namun mereka terkejut saat melihat Loki dalam kondisi yang sangat terluka, dikelilingi oleh hewan-hewan buas raksasa yang telah mati. Saat Luffy membangunkan Loki, sang pangeran raksasa mengungkapkan bahwa ia diserang oleh dua orang penyusup, salah satunya memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Luffy pun segera menyadari bahwa orang itu adalah saudara kembar Shanks, yang sebelumnya disebut oleh para penjaga kastil Aurus. Mengetahui hal ini, Luffy merasa lega karena Shanks bukanlah pelaku serangan, tetapi di sisi lain, ia juga cemas dengan kehadiran saudara kembar Shanks yang tampaknya menimbulkan masalah besar di Pulau Elbaf. Loki yang penuh amarah bersumpah untuk membalas dendam atas apa yang terjadi. Misteri dunia, buah iblis, dan peran para dewa. Bagi para penggemar One Piece, pastinya sudah membaca dan menyadari betapa gilanya chapter-chapter terbaru dari manga One Piece.
Eiichiro Oda memang seringkali membuat kejutan tanpa disangka-sangka, dan kali ini ia benar-benar memberikan salah satu panel terpenting dalam cerita sejauh ini. Mengapa chapter ini begitu signifikan? Karena akhirnya, misteri tentang asal-usul dunia One Piece mulai mendapatkan kejelasan yang sangat spesifik. Meskipun masih ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa kiasan dan sulit diterjemahkan secara harfiah, setidaknya sekarang, kita mulai memahami arah cerita yang ingin disampaikan oleh Oda. Hal yang menarik adalah bagaimana para raksasa Elbaf sebelumnya masih berdebat tentang sosok Sun God Nika. Beberapa menganggapnya sebagai pahlawan, sementara yang lain melihatnya sebagai dewa kehancuran. Perdebatan ini akhirnya menjadi lebih masuk akal setelah rahasia yang tersembunyi dalam teks kuno Harley Text diungkapkan oleh Oda. Disinilah letak kejeniusan Oda dalam membangun cerita. Ia tidak hanya menjelaskan mengapa para raksasa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap Nika, tetapi juga menggambarkan bagaimana para pembaca sendiri kini terpecah dalam berbagai teori setelah mengetahui isi dari Harley Text. Ini membuktikan betapa dalamnya pembangunan dunia One Piece dan bagaimana satu panel saja bisa membuka begitu banyak kemungkinan untuk dieksplorasi. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada bagaimana dunia One Piece awalnya tercipta serta bagaimana buah iblis pertama kali muncul. Karena ada indikasi kuat bahwa di awal dunia ini, buah iblis sebenarnya belum ada. Dalam chapter terbaru One Piece, kita diperlihatkan sebuah mural yang menggambarkan 3 dunia berbeda, yang disebut sebagai First World, Second World, dan Third World. Panel ini tidak hanya sekadar menggambarkan sejarah dunia One Piece, tetapi juga menjadi petunjuk utama tentang bagaimana buah iblis pertama kali tercipta. Pada First World, atau dunia pertama, kita melihat sebuah era sebelum keberadaan buah iblis. Saat itu, nama-nama seperti Sun God dan Earth God bukan sekadar mitos, tetapi benar-benar merujuk pada entitas nyata yang memiliki kekuatan luar biasa. Ini mengingatkan kita pada kepercayaan yang dianut oleh penduduk Skypiea, di mana mereka memberikan persembahan kepada dewa. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa para dewa benar-benar pernah ada dalam bentuk asli mereka tanpa bergantung pada kekuatan buah iblis. Namun, dalam mural tersebut juga diperlihatkan sebuah perang besar yang menyebabkan kehancuran. Sun God dan Earth God gugur dalam pertempuran tersebut dan inilah yang menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia. Setelah kematian mereka, muncul sebuah teks dalam mural yang berbunyi The God of the Forest Summon its Devil, yang jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti Dewa Hutan memanggil iblisnya. Dari sini muncul indikasi bahwa setelah perang besar di dunia pertama, buah iblis pertama kali tercipta. Buah iblis diyakini muncul setelah perang besar yang terjadi di dunia pertama. Dari mural tersebut bisa disimpulkan bahwa Forest God memiliki peran dalam penciptaan buah iblis. Kemungkinan besar, Forest God menciptakan buah iblis sebagai cara untuk mempertahankan kekuatan para dewa yang telah gugur. Ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa buah iblis berasal dari harapan, mimpi, atau kenangan orang-orang terhadap para dewa dan entitas besar lainnya. Proses ini juga dapat menjelaskan mengapa setiap buah iblis memiliki kekuatan yang begitu spesifik. Sebagai contoh, buah iblis milik Sun God Nika diwariskan dalam bentuk Hito Hito no Mi, model Nika. Ini menunjukkan bahwa buah iblis bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi merupakan perwujudan dari kekuatan entitas yang telah mati. Dengan kata lain, hanya entitas yang telah lenyap yang bisa berubah menjadi buah iblis sebagai bentuk pelestarian kekuatan mereka. Salah satu hal menarik yang terlihat dalam mural adalah adanya 2 wujud Earth God yang berbeda antara dunia pertama dan dunia kedua. Dalam perang di dunia kedua, Second World, Earth God digambarkan dengan sosok yang tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di dunia pertama. Teori yang cukup masuk akal adalah bahwa Im Sama, penguasa tertinggi dunia saat ini, merupakan pengguna buah iblis Earth God. Dengan kata lain, Im Sama tidak benar-benar Earth God yang asli, tetapi ia telah mewarisi kekuatannya melalui buah iblis. Ini mirip dengan hubungan antara Sun God Nika dan Luffy. Luffy memang mewarisi kekuatan Nika melalui buah iblis, tetapi ia tetaplah sosok yang berbeda dari Nika yang asli. Jika teori ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa buah iblis Earth God memungkinkan seseorang untuk mewarisi kekuatan dewa.
tetapi dalam bentuk yang berbeda dari aslinya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya visual dalam mural di mana Im Sama tampak memegang sebuah matahari. Simbol ini tidak hanya menghubungkan Im Sama dengan Earth God, tetapi juga menegaskan bahwa kekuatan tersebut telah berpindah tangan melalui buah iblis. Dari mural tersebut, kita juga bisa melihat bahwa dunia ketiga, Third World, adalah era yang saat ini sedang terjadi dalam cerita One Piece. Ini adalah masa di mana perang besar melawan Im Sama dan pemerintah dunia kemungkinan akan mencapai puncaknya. Jika benar bahwa Im Sama adalah pengguna buah iblis Earth God, maka ia bisa saja memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan selama ini. Selain itu, keberadaan para Gorosei yang hingga kini belum diketahui apakah mereka pengguna buah iblis atau bukan, semakin memperumit misteri ini. Sampai sekarang, Oda belum mengungkapkan secara eksplisit apakah mereka memiliki kekuatan buah iblis atau sesuatu yang lebih misterius. Namun, mengingat betapa kuatnya Im Sama dan para Gorosei, bisa dipastikan bahwa mereka adalah ancaman terbesar yang harus dihadapi oleh aliansi Luffy dalam perang yang akan datang. Berdasarkan semua petunjuk yang telah diberikan dalam chapter terbaru tersebut, bisa disimpulkan bahwa dunia One Piece pada awalnya tidak memiliki buah iblis. Kehancuran yang terjadi di dunia pertama menyebabkan munculnya buah iblis, yang kemungkinan besar diciptakan oleh Forest God sebagai cara untuk menjaga kekuatan para dewa yang telah lenyap. Seiring berjalannya waktu, kekuatan buah iblis ini mulai berpindah tangan dan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk Im Sama. Jika benar Im Sama memiliki buah iblis Earth God, maka pertarungan terakhir dalam cerita One Piece kemungkinan besar akan melibatkan pertempuran antara kekuatan tertinggi dunia lama dan dunia baru yang dipimpin oleh Luffy sebagai Joy Boy yang baru. Bagaimana menurut kalian? Apakah Im Sama memang pengguna buah iblis Earth God atau ia memiliki kekuatan lain yang lebih mengerikan? Apakah buah iblis benar-benar berasal dari mimpi dan harapan manusia terhadap para dewa? Dan yang lebih penting, bagaimana Oda akan mengungkapkan kebenaran ini di chapter-chapter berikutnya? Kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.